Jumpa kembali pada renungan pada hari ini, Jumat minggu kelima masa biasa. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan ini kita mengambil tema mendengarkan dan berbicara tentang sabda Tuhan. Bacaan yang tadi baru saya baca merupakan bagian terakhir dari cerita atau kisah Yesus, di mana Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan juga orang yang gagap, sulit berbicara. Dan orang ini dibawa kepada Yesus, dan Yesus meletakkan tangannya dan berseru dengan kata yang tegas dan jelas, Ephata, yang artinya terbukalah. Dan kemudian orang itu menjadi sembuh. Walaupun ini merupakan suatu hal yang rahmat yang tidak bisa dipercaya, artinya luar biasa terhadap orang tersebut, dan juga sekaligus merupakan pelaksanaan belas kasih Tuhan kepadanya yang sangat luar biasa juga. Kejadian itu mewahyukan kepada kita bahwa Allah ingin menggunakan kita untuk menarik semua orang kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan hal yang alamiah. Maksud saya kekurangan alamiah, di mana seringkali kita ini tidak mempunyai kemampuan
untuk mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan itu berbicara kepada kita. Kita memerlukan rahmat untuk ini supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Dan sebagai hasil dari kecenderungan kita ini yang kodrati, kita juga tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara tentang semua kebenaran yang Tuhan inginkan kepada kita untuk berbicara yang benar atau berbicara mengenai kebenaran itu sendiri. Jadi dengan demikian bagi saya cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu mempunyai keinginan agar kita ini disembuhkan dari hal-hal yang kurang tadi, telinga kita ini, sehingga kita bisa mendengarkan suaranya dengan lebih gentle, dengan lebih serius, dengan lebih atentif, ya, dan juga membuat cara bicara kita tidak lagi gagap, tetapi kita menjadi suara Tuhan untuk semuanya. Tetapi cerita ini atau kisah ini tidak hanya mengenai Tuhan yang berbicara kepada setiap orang di antara kita, tetapi juga merupakan atau memberikan kepada kita tugas untuk membawa orang lain kepada Tuhan Yesus, yang orang lain itu mungkin belum mengerti Tuhan sepenuhnya atau tidak kenal dengan Tuhan. Teman-teman dari orang yang disembuhkan Yesus tadi, orang yang tuli dan yang gagap, membawa kepada teman-teman itu membawa orang ini kepada Yesus, dan Yesus menerima itu dan meletakkan tangannya dan menyembuhkannya. Ini memberikan kepada kita suatu pandangan bagaimana kita bisa menolong orang lain untuk datang atau untuk mengenal suara Tuhan. Seringkali jika kita ingin berbagi mengenai renungan atau Injil dengan orang lain atau sabda Tuhan dengan orang lain, kita cenderung berbicara kepada mereka dan mencoba untuk menjelaskan secara rasional mungkin keyakinan kita kepada mereka untuk supaya mereka itu berbalik kehidupannya, datang kepada Tuhan atau bertobat, katakanlah begitu. Tetapi melalui kisah ini kita bisa mengatakan, kita bisa membawa buah yang baik dengan tujuan yang baik yang seharusnya kita harus lakukan, yaitu menolong mereka untuk datang kepada Tuhan dari diri mereka sendiri. Jadi kita memberikan motivasi untuk datang kepada Tuhan, mengalami sendiri dari dalam diri mereka sendiri, sehingga dengan demikian Tuhan Yesus akan melakukan penyembuhan kepada orang tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika telinga kita sungguh-sungguh terbuka kepada Tuhan, maka otomatis lidah kita akan juga menjadi
lancar untuk mengatakannya. Jika lidah kita ini sungguh-sungguh mengatakan kehendak Tuhan, sehingga kita memungkinkan orang lain untuk datang kepada Tuhan melalui kita. Jadi otomatislah kalau pendengaran kita ini baik, mendengarkan suara Tuhan dengan baik, maka otomatis kita juga akan mewartakan dan mendorong orang lain melalui mulut kita, sehingga orang lain itu datang kepada Tuhan. Maka dari itu, mari jika kita menghidupi kehidupan kita dengan tidak menampakkan diri atau tidak menunjukkan bahwa kita ini mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti kehendaknya yang kudus, maka akibatnya ialah kita tidak bisa mewartakan dengan baik sesuatu yang harus kita wartakan. Maka dari itu, marilah kita membuat atau menjadikan telinga kita siap untuk mendengarkan Tuhan dengan baik, sehingga dengan demikian kita bisa mewartakan sabda Tuhan dan mendorong orang lain supaya datang kepada Tuhan dengan baik pula dan dengan penuh perhatian. Semoga renungan ini mengajak kita, mendorong kita untuk sekali lagi mendalami sabda Tuhan, dan mendalami sabda Tuhan berarti mendengarkannya, dan dengan mendengarkan dengan baik otomatis kita juga bisa mewartakan dengan baik pula kepada orang lain, dan dengan demikian orang lain juga dengan mendengarkan kita datang kepada Tuhan dan dia disembuhkan. Begitulah renungan kita pada hari ini. Semoga Tuhan membimbing kita untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita bisa mewartakan kebaikan melalui mulut kita juga dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa.